Astagfirullahaladzim. Allah. Tenanglah, wahai cucuku Hendra. Tenang, duduklah. Wahai cucuku Hendra, dengarkanlah hening di sekelilingmu. Biarkan suara batin ini meresap dalam jiwamu seperti embun yang menyapa daun di pagi buta. Ketahuilah, wahai cucuku Hendra, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, dan apa yang kau alami, memang saya pun merasakannya, wahai cucuku Hendra. Apalagi dari saudaramu dan juga Maha Guruku, Eyang Basroni. Mereka sedang berjuang untuk umat manusia yang mungkin umat manusia sendiri itu pun kadang lalai. Mereka berjuang sampai sekarang dengan hening, bukan dengan kekuatan besar. Ketahuilah, wahai cucuku Hendra, mungkin hati ini tersayat dengan apa yang telah dilihat oleh mata, dohir, dan juga batin kita. Aku diutus dari salah satu sahabat Rasulullah untuk menyampaikan semua ini kepadamu, wahai cucuku Hendra. Dengarkanlah, mungkin kehidupan ini adalah hamparan ujian yang tak bertepi. Sebuah medan bakti di mana kesabaran bukan sekedar menunggu, melainkan cara kita memeluk takdir dengan hati yang teguh. Saat ini engkau melihat saudaramu Blendos dan juga guru besar kita yang kita kenal dengan Eyang Basroni sedang didera musibah. Jangan engkau memandang musibah itu sebagai hukuman, melainkan sebagai api yang tengah memurnikan emas di dalam jiwa mereka. Ketahuilah, Hendra, yang pertama, kesabaran adalah benteng. Saat musibah menghampiri orang-orang terkasih, seringkali hatimu ingin memberontak atau bersedih melampaui batas. Namun, kesabaran yang sejati adalah saat engkau mampu menjadi pilar yang tetap tegak meski badai menerjang. Jadilah tempat berteduh bagi mereka dengan doa yang tidak putus dan pikiran yang jernih. Dan yang kedua, meneladani dari Eyang Basroni, guru besar kita. Ibarat kata, Eyang Basroni
adalah gunung ilmu yang sedang diuji kedalamannya. Ujian yang beliau hadapi adalah cermin bagi dirimu, bagi diri kita semua. Beliau tidak sedang kehilangan. Beliau sedang diuji untuk membuktikan bahwa cahaya di dalam dirinya tidak akan pernah padam oleh kegelapan masalah apapun. Maka belajarlah darinya untuk tetap tenang dalam guncangan. Jika guru besarmu mampu berdiri dengan kepala tegak di atas hamparan ujian, maka engkau pun harus mampu membawa ketenangan itu ke dalam tindakanmu. Ketahuilah, yang kita hadapi sekarang memang bukanlah sekedar musuh dari kita. Mereka adalah musuh para Nabiullah. Karena ini memang sudah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, aku pun tidak bisa apa-apa. Aku tidak berdaya. Apalagi aku, bahkan guru besarku yang sedang diuji pun, itu sudah menjadi bagian dari rencana Allah untuk para umatnya. Lantas yang ketiga, ujian bagi Blendos saudaramu. Adapun untuk saudaramu Blendos, musibah ini adalah tempaan. Ingatkanlah dia bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi yang dimiliki manusia. Katakan padanya bahwa di balik kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan derajat yang lebih tinggi bagi hamba yang mampu bersyukur di tengah kesempitan. Tugasmu bukanlah menariknya keluar dari ujian itu dengan tergesa-gesa, melainkan menemaninya dalam proses pendewasaan diri agar dia lulus dengan jiwa yang lebih kokoh. Dunia ini hanyalah bayang-bayang. Ujian yang menimpa dari saudaramu adalah pengingat agar engkau tidak terlena. Bersabarlah dalam menanti perbaikan. Bersabarlah dalam membantu. Dan bersabarlah dalam menjaga harapan. Jangan biarkan hatimu keruh oleh amanah atau putus asa. Karena hanya jiwa yang beninglah yang mampu melihat hikmah di balik setiap takdir yang tergaris. Jadilah engkau tiang yang kokoh di tengah badai keluargamu. Jalani ini dengan ketenangan hati. Jalan ini memang terjal, namun ketahuilah, langkah kaki yang berat inilah yang akan menuntunmu menuju hikmah yang sesungguhnya. Tetaplah membumi,
tetaplah bercahaya. Apa langkah nyata atau bentuk dukungan dari setiap perjalanan ini kau utamakan, wahai cucuku. Ya Hendra, kenapa semua ini bisa terjadi? Itu bukan berarti karena mereka lemah, tapi mereka mau menanggung derita atas tebusan untuk umat manusia. Mereka merelakan dirinya untuk menjadi tameng dari kezaliman, untuk menyelamatkan dari umat manusia. Maka dari itu, wahai cucuku Hendra, apa yang kau lihat sekarang belum tentu itu adalah jawaban atas sebuah kekalahan atau kemenangan. Ini adalah bentuk dari kesadaran untuk melatih para umat manusia. Dan ketahuilah, jangan biarkan keraguanmu merayap di hatimu. Karena di saat-saat seperti ini, keraguan adalah musuh yang lebih tajam daripada pedang. Biarkanlah saudaraku Blendos dan guru besarku, Eyang Basroni, tetap berada di tempat ini. Aku dan para penjaga gaib yang terpilih akan memastikan raga dan sukma mereka tetap terjaga dari gangguan apapun. Tugasmu sekarang bukanlah meratapi nasib mereka di sini, melainkan menjalankan mandat yang lebih berat dan lebih suci. Mandat tersebut telah disampaikan langsung kepadaku untuk kusampaikan kepadamu, wahai Hendra. Mandat tersebut dari para sahabat Nabiullah, dari para keturunan Al-Husain. Dan ketahuilah Hendra, engkau harus segera berangkat menuju lembah Wadi Hakik, atau yang oleh para pendahulu kita di tanah ini lebih dikenal dengan lembah Karshian Wadi. Lembah itu bukanlah tempat yang bisa ditempuh dengan kekuatan tenagamu, kepintaran akal, atau bekal duniawi. Ia adalah tempat yang tersembunyi dari pandangan mata yang tertutup debu hawa nafsu. Hanya mereka yang memiliki hati yang benar-benar bersih, suci dari keinginan diri, dan jernih dari segala prasangka yang akan mampu melintasi gerbang dari tempat tersebut. Jika hatimu masih menyimpan ego, kecemasan, atau kemarahan, lembah itu akan tetap tertutup bagimu. Bahkan jika engkau
tepat berdiri di ambang pintunya. Ketahuilah, Hendra, perjalanan ini adalah ujian penyerahan diri yang mutlak. Di sana, di tengah kesunyian lembah ini tersimpan jawaban atas musibah yang menimpa guru kita dan saudara kita. Petunjuk itu tidak tertulis di atas kertas, melainkan akan tersingkap melalui ketajaman batin dan hanya terbuka saat engkau telah menanggalkan segala atribut kedirianmu. Perhatikan dari perintahku ini, wahai cucuku Hendra. Yang pertama, sucikan niat sebelum melangkah. Kosongkan hatimu dari rasa takut akan kehilangan. Pasrahkan hasil akhirnya kepada Sang Pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jagalah aku. Sepanjang perjalanan, jangan biarkan lisanmu mengeluh, dan jangan biarkan pikiranmu bercabang. Setiap langkahmu adalah zikir, setiap hembusan nafasmu adalah kepasrahan. Dan yang ketiga, waspada dalam sunyi. Lembah itu adalah tempat di mana kebenaran dan tipu daya seringkali terlihat serupa. Jangan tergiur oleh bisikan yang menenangkan egomu. Dan jangan gentar oleh penampakan yang mencoba membelokkan langkahmu. Pegang teguh nur di dalam dadamu. Wahai cucuku Hendra, pergilah sekarang. Jangan menoleh ke belakang. Biarkan aku yang memikul beban di sini. Sementara engkau menjadi tangan yang menjemput pertolongan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan biarkan hatimu kotor oleh keraguan sekecil zarah pun. Jika engkau berhasil mencapai inti dari lembah Karsyanwadi, rahasia yang terkunci akan terbuka. Berangkatlah, waktu tidak menunggu orang yang bimbang. Niatkan hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalilah, akan kuantarkan kau keluar dari daerah ini atau daerah yang sudah dibentengi oleh para pusaka langit ini untuk menjaga guru besar kita dan juga saudara kita Blendos. Berhati-hatilah wahai cucuku Hendra. Perjalananmu ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk keselamatan semua umat. Bersiaplah, kembalilah, pegang alatmu, dan yakinkan dan tekadkan bulat di dalam hatimu.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Harus bagaimana ini, ya Allah? Dengan melihat Pindos seperti itu, saya nggak tega untuk meninggalkan Kang Dos. Dengan kondisi seperti itu dan luka yang ada pada Eyang Basroni, Allahu Akbar. Auzubi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Saya harus berjalan ke arah timur. Dari sinilah saya harus memulai untuk mencari informasi tentang apa yang seharusnya saya lakukan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada saya, ya Allah. Auzubi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Lur, astagfirullahaladzim. Wow. Saya akan terus berjalan untuk menggali informasi apa yang seharusnya saya lakukan demi keselamatan Kang Dos dan Eyang Basroni. Sumpah, saya nggak tega untuk melihat kondisi Kang Dos dan Eyang Basroni seperti ini. Apapun yang terjadi, saya harus selamatkan mereka, Kang Dos dan beliau Eyang Basroni. Astagfirullahaladzim, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bantu doanya, Lur. Kita akan terus naik. Astagfirullahaladzim. Apapun yang terjadi, saya harus melakukan ini semuanya. Lur, kita ke arah sana. Astagfirullahaladzim. Dos. Terus kemana lagi saya harus berjalan? Kita ikutin sesuai dengan apa yang diarahkan sama Eyang Kiai Slamet untuk mencari informasi di tempat ini, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus fokus ke depan dulu. Karena sumpah, saya pikirannya terbagi di sini. Saya nggak tega melihat kondisi Kang Dos dan Eyang Basroni. Tapi saya harus menuju ke tempat ini untuk menggali informasi. Astagfirullahaladzim, kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Allah. Auzubi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Harus kemana ini?
ke kanan atau ke kiri. Ada suara, Lur. Ada suara di sebelah sana. Kita lanjutkan ke sana, Lur. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Saya harus fokus, Lur. Saya harus fokus demi keselamatan dari Kang Dos dan Eyang Basroni. Saya harus fokus. Saya harus fokus. Astagfirullahaladzim, mau berkalimat semoga ada titik terang tentang informasi yang telah disampaikan sama Yang Selamat. Astagfirullahaladzim. Allah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Lur. Astagfirullahaladzim. Saya merasa bimbang di tempat ini. Apa yang seharusnya saya lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah baik-baik, wahai sang pembawa mana. Kau sedang diuji dengan melawan dari rasa hawa nafsumu, sehingga kau tidak menemukan pandangan atau keyakinan atas apa yang kau jalani. Ingatlah, gunakanlah ketenangan hatimu dan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh pendahulu. Waktumu tidak banyak. Jika kau salah langkah, tidak akan bisa kembali untuk memutar waktu. Ingatlah itu, wahai sang pembawa mana. Teruslah berjalan. Di ujung sana, kau akan menemukan petunjuk untuk apa yang sedang kau cari. Jangan kau ragu dengan keyakinanmu. Jangan kau ragu dengan amanahmu. Jangan sesekali kau mengeluh untuk semua perjalanan ini. Karena jika kau mengeluh, itu sama halnya kau mengalah sebelum peperangan dimulai. Ada suatu gerbang yang akan membawamu ke tujuanmu di ujung sana. Dan tentunya di sana pun akan ada penjaga dari sang penguasa tanah ini, yang dimana dia telah disuruh untuk menjaga kerahasiaan dari lembah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuknya untuk menjaganya. Dan kau hati-hatilah, karena jika kau tidak bisa
menggunakan ketenanganmu atau terkalahkan atas hawa nafsumu, kau akan tersesat selamanya di tempat ini. Apakah kau bisa untuk mengalahkan dari setiap egomu, dari setiap hawa nafsumu? Yakinlah, atas apa tujuanmu dan atas apa dari semua perjalanan ini. Insya Allah, kami semua membantu dari setiap langkah kaki dalam bentuk doa. Yakinlah, wahai sang pembawa amanah, janganlah kau takut. Satukan hati, buang keraguan yang ada di dalam dirimu. Janganlah kau ragu, tidak lama lagi kau akan menemukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat petunjuk, Lur. Baik, kita lanjutkan perjalanannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Hai makhluk, siapakah dirimu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.